Dan itu bukan hanya pada apa namanya Nindi, tetapi kepada semua warga masyarakat. Bisa, jangan takut, don't worry. Oke, berarti saran Abang nih kira-kira untuk Bu Nindi ini langkah apa yang bisa misalnya dia lakukan sama keluarganya? Ya saya kira kalau misalnya ini diyakini sebagai bukti bahwa itu kekerasan fisik dan atau kekerasan verbal, dampak dari kekerasan rumah tangga, dampak dari eksploitasi kedua orang tua, mungkin ada problem-problem apa namanya pidana lain, ya saya kira bisa dilaporkan. Saya kira Komnas Perlindungan Anak sekali lagi kalau memang dimungkinkan ikut memberikan masukan, silakan untuk menganalisis ini, nggak ada masalah. Tetapi Halo Sobat Anak Indonesia, jumpa lagi bareng Nia di Ngobras, ngobrol bareng Bang Aris. Nah, untuk kepentingan terbaik anak, dukung terus Aris Merdeka Official dengan cara like, comment, share, and subscribe. Nah, sekarang kita akan ngobrol-ngobrol terkait banyaknya kasus yang terjadi di Indonesia, utamanya di masa pandemi sekarang ini. Depannya udah ada Bang Aris. iya, Apa kabar Bang? baik, Sehat? ya, sehat. Alhamdulillah. Dan Abang masih terus mondar-mandir menangani kasus, perkara, terus juga mondar-mandir syuting, Betul, sibuk betul. karena kegiatannya banyak, jadi nggak sempat buat santai-santai ya Bang ya, Iya, leha-leha. oleh karena itu mohon dukungan anak Indonesia dan para aktivis perlindungan anak, khususnya di kawan-kawan di LPA di seluruh Nusantara. Ya, doa itu menjadi kekuatan kita dan tubuh kita sehat dan semangat kita untuk anak Indonesia terus terpelihara. Oke Bang, baru-baru ini itu viral salah satu video CCTV yang apa namanya diduga punya, Saya buka dulu ya. boleh Buka Bang, dulu, oke. diduga punya salah satu artis anaknya dari Nindi, penyanyi Nindi, anak perempuannya yang katanya mengalami kekerasan fisik gitu oleh asisten rumah tangga begitu Bang. Dan mungkin Abang udah lihat videonya, dan itu menurut Abang itu tergolong dalam kekerasan fisik atau bukan? Iya, gini Nia, jadi beberapa waktu lalu saya dihubungi oleh banyak pihak, apa namanya keluarga ini, siapa tahu namanya Nindi. Nindi ini berencana datang ke Komnas Perlindungan Anak untuk memeriksa apakah tayangan video itu masuk dalam kategori kekerasan fisik maupun kekerasan verbal. Tentu Komnas Perlindungan Anak sebagai organisasi yang membela dan memberikan perlindungan bagi anak terbuka. Ya silakan Nindi datang ke Komnas Perlindungan Anak berkonsultasi. Itu kita terbuka. Nah, tapi sampai hari ini, sampai kita ngobras ini, beliau belum datang, tetapi kita tinggal tunggu saja. Karena kita menunggu saja gitu. Kalau ada orang yang membutuhkan pertolongan, mari kita sesuai dengan kewenangan kita bantu. Nah, kalau lihat tayangan video yang saya lihat di beberapa televisi, nah ini kan perlu diperiksanya. Nah, kehadiran Nindi itu hendaknya membawa dokumen itu, bukan hanya sekedar analisis di televisi itu. Itu bisa kita periksa nanti karena keahlian kita untuk melihat itu bahwa ini kategori kekerasan fisik, verbal atau seksual atau apalah begitu. Apakah itu bisa dikategorikan tindak pidana? Itu nanti akan kita periksa karena unsur-unsurnya harus terpenuhi apa yang didefinisikan bentuk kekerasan itu. Tetapi kalau sekedar melihat tayangan yang beredar viral di televisi itu, ya kan ada tarik menarik, mungkin saja apa namanya video atau visualnya kurang jelas dan sebagainya. Tapi kalau saya lihat itu sudah bisa masuk kategori untuk diperiksa apakah itu kekerasan fisik atau kekerasan verbal. Mungkin juga ada tarikan. Tadi kan ada tarikan yang saya lihat ya, tarikan, turukan itu. Apakah ada tekanan karena di blur kita tidak tahu kan. Kemudian tekanan atau ada apa namanya bahasa-bahasa
membuat geram dan sebagainya. Kalau itu misalnya terpenuhi unsurnya itu merupakan kekerasan fisik maupun kekerasan verbalnya gitu. Tetapi harus diperiksa dulu gitu. Komnas Perlindungan Anak tidak terburu-buru untuk ini. Tetapi tidak ada toleransi kalau itu masuk dalam definisi dan unsur-unsur yang terpenuhi di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Kita akan menyarankan bahwa itu adalah merupakan tindak pidana gitu. Itu tidak boleh ditoleransi. Jadi kalau pertanyaanmu apakah itu masuk dalam kategori kekerasan fisik dan verbal, kalau hanya lihat visualnya itu, saya kira sudah bisa masuk terhadap itu. Tetapi kan perlu diperiksa juga supaya menjadi detail begitu. Oke. Nah, kalau misalnya ada juga pendapat yang mengatakan kasus ini kan sudah terjadi lama begitu Bang, di tahun 2018 kemudian baru viral 2021. Istilahnya gini, emang masih bisa diangkat lagi gitu atau sebenarnya gimana Bang? Bisa, nggak ada yang kadaluarsa terhadap kasus-kasus tindak pidana seperti ini, kecuali itu misalnya diatur kitab undang pidana misalnya sudah lebih dari 12 tahun itu 12 tahun ini kan baru kemarin gitu ya. Jadi kira tidak ada alasan untuk tidak meneruskan itu. Jadi perkara lama itu bisa seperti yang di SPI ya, kasus kejahatan seksual itu kan dilakukan sejak tahun 2007. Pada saat itu adalah korbannya anak-anak masih sekolah usia 15-16 tahun. Itu bisa, saat ini sedang diproses di Polda Jatim. Nah ini juga bisa, jadi tidak ada alasan bahwa itu kan sudah lama gitu terjadi. Apakah itu bisa diproses? Bisa. Jadi tindak pidana yang belum dinyatakan kadaluarsa itu bisa diteruskan. Apalagi kekerasan fisik yang diduga dilakukan oleh orang terdekat dari korban. Oke, jadi apa sih misalnya gini Bang, lagi rame juga ngapain sih mengungkit-ungkit yang udah lama atau sekarang juga anaknya baik-baik aja begitu. Nah, pandangan Abang terkait statement itu Bang dari beberapa orang. Kekerasan harus diselesaikan. Kalau diselesaikan kasus, sekali lagi saya pertegas, kasus kekerasan itu harus diselesaikan. Nggak bisa, kok sekarang baru gitu loh. Nggak bisa, kekerasan lama pun kalau itu diungkap dan terdapat bukti dan unsurnya terpenuhi, go ahead, gas terus, nggak bisa kasih ampun gitu loh. Kalau ada toleransi ya bisa aman-aman aja pelaku-pelaku kekerasan yang zaman lalu gitu kan, nggak bisa. Sekali lagi saya katakan ini ada kasus yang di sekolah Selamat Pagi Indonesia itu 2007 loh, sekarang sedang diproses di Pengadilan Jakarta. Ini juga bisa. Apalagi ada videonya gitu ya Bang. Iya, kalau itu memang untuk bukti bahwa pelaporan kekerasan dalam rumah tangga di depan anak-anak, lalu anak-anak menjadi korban, itu masih bisa. Saya kira nggak ada alasan. Dan itu bukan hanya pada Nindi, tetapi kepada semua warga masyarakat. Bisa, jangan takut, don't worry. Oke, berarti saran Abang nih kira-kira untuk Bu Nindi ini langkah apa yang bisa misalnya dia lakukan sama keluarganya? Iya, saya kira kalau misalnya ini diyakini sebagai bukti bahwa itu kekerasan fisik dan atau kekerasan verbal, dampak dari kekerasan rumah tangga, dampak dari eksploitasi kedua orang tua, mungkin ada problem-problem pidana lain, ya saya kira bisa dilaporkan. Saya kira Komnas Perlindungan Anak sekali lagi kalau memang dimungkinkan ikut memberikan masukan, silakan untuk menganalisis ini, nggak ada masalah. Tetapi kita tidak menunggu-nunggu, tidak menunggu. Ada setiap orang, bukan karena Nindi sebagai selebritas, enggak, masyarakat lain pun banyak di kantor saya tiap hari. Silakan aja nongkrong di sana kan, kadang-kadang tenaga kita kurang, apalagi kita relawan kita sekarang sudah kita berangkatkan kembali ke kampus lagi, kita sedang menunggu saya kira para mahasiswa untuk membantu kita, termasuk memberikan perhatian pada kasus-kasus seperti ini, kan kita butuh itu saya kira. Oke, gitu Bang, mungkin kalau misalnya dari Bu Nindi sendiri juga mau ketemu Abang terus mau konsultasi juga mungkin bisa. Terbuka. Ya, enggak juga nggak apa-apa. Kita kan nggak mencari-cari perkara bahwa kita itu harus mendapatkan laporan orang lain. Enggak. Ya kalau datang ya namanya Komnas Perlindungan Anak hadir untuk anak Indonesia. Kalau ada hubungannya dengan persoalan anak dan pelanggaran anak, mari kita diskusikan. Nah, secara tegas kalau kita berpendapat bahwa itu merupakan tindak pidana, kita akan rekomendasikan untuk melakukan tindakan hukum. Kalau misalnya tidak memerlukan tindakan hukum, kita anggap jalan terakhir lah pendekat hukum. Kalau misal masih didiskusikan bersama-sama, ya
kita terbuka. Kita terbuka juga menjadi mediator. Oke, berarti memang sebenarnya kalau kasus ini tetap diungkap itu lebih kepada untuk kejadian yang sama nggak terulang atau paling enggak pelaku ini tidak melakukan hal yang sama begitu ya Bang ya? Iya, kesemuaan itu, dan itu dengan kasus ini bisa juga menjadi perubahan sebuah katakanlah sebuah perubahan dalam lingkungan keluarga siapapun gitu loh. Jadi kita menangani perkara ini bukan kasusistis. Kalau boleh, kasus ini bisa menjadi momen untuk perubahan-perubahan supaya tidak terjadi lagi kekerasan yang sama terhadap atau pengabaian terhadap hak anak itu loh. Itu kerja kita. Jadi bukan menangani satu perkara selesai, datang lagi perkara itu bukan visi dan misinya Komnas, tetapi sebuah peristiwa yang dilaporkan, kita selalu mengaitkan itu supaya menjadi perubahan, supaya tidak terjadi kasus-kasus yang serupa seperti katakanlah dugaan yang dirasakan atau yang terjadi dalam lingkungan keluarga Nindi gitu loh. Itu prinsip dari Komnas Perlindungan Anak, bukan hanya menangani perkara hari ini selesai lalu kemudian muncul lagi perkara, terlampau capek, terlampau kerdil bagi Komnas Perlindungan Anak untuk menangani hal-hal seperti itu. Oke. Bang, tadi Abang bilang bukan kasus orang besar aja yang ditangani, tapi kasus yang bukan artis juga ditangani gitu kan. Iya. Salah satunya adalah anak korban SPI. Iya. Nah, di sini ada juga kasus kekerasan seksual sodomi gitu ya Bang di Sidoarjo. Oh iya. Pesantren. Nah, itu satu pondok pesantren dilakukan oleh pengelola yang dikagumi anak. Ya korbannya ada kemarin kita 23 itu ya. 26 ya Bang. Ya, 26. Nah, maksud saya gini, SPI korbannya banyak. Betul. Terus saksinya banyak. Bener. Di Sidoarjo pesantren sodomi ya Bang. Betul. 26 orang. 6 anak. Pelaku udah ditangkap nih. Dua-dua kakak adik pula. Dua-dua kakak adik. Iya, betul. Yang di SPI belum nih. Belum. Apa sih Bang menurut Abang yang dua-dua ini sebenarnya kan maksudnya sama-sama kejahatan seksual dan sama-sama korbannya banyak. Ya, jadi ketika Sekolah Selamat Pagi Indonesia ini dilaporkan oleh alumni dari sekolah yang gratis itu, yang begitu sungguh luar biasa visi misinya, itu ternyata membongkar di banyak sekolah-sekolah berasrama seperti SPI, itu terjadi di Sidoarjo dengan bersamaan. Sebelumnya itu ada satu ponpes yang santrinya lebih dari 5.000. Juga dituduh atau dinyatakan diduga melakukan kekerasan seksual pada santrinya gitu, dan berulang-ulang. Dan di Lampung juga seperti itu, seperti yang kami tangani misalnya, banyak juga ada ribuan dalam satu ponpes itu ternyata terjadi kekerasan seksual, bahkan sodomi dan seterusnya, dan korbannya lebih 20. Nah, yang di Sidoarjo juga seperti itu. Jadi saya kira momentum terbongkarnya, ya, mudah-mudahan Polda Jatim itu bisa membuka tabir kekerasan dugaan yang dilakukan oleh pemilik SPI, itu juga bisa menjadi katakanlah momentum untuk memperbaiki ponpes-ponpes yang berasrama gitu ya, kan ada yang nggak berasrama kan, artinya ada panti dan sebagainya, panti-panti juga. Nah, termasuk kemarin itu Komnas Perlindungan Anak ikut membantu salah satu sekolah yang berlandaskan seperti panti seperti itu, justru pemuka agamanya melakukan kejahatan seksual dalam bentuk sodomi lebih dari 8 orang. Jadi fenomena ini sangat perlu perhatian, dan para ulama-ulama, para katakanlah ulama-ulama keagamaan dan sebagainya juga terjadi di Batam. Dan sebuah peristiwa yang sudah dihukum, saya kira ini menjadi jurisprudensi ya, ada seorang pemuka agama juga melakukan kejahatan seksual sejak anak itu berusia 9 tahun dan dilakukan sampai anak itu 21 tahun, itu bisa dihukum 9 tahun dan ketika naik banding itu menjadi 12 tahun. Jadi kasus SPI, kasus Sidoarjo seperti apa yang saat ini sedang diadvokasi oleh Komnas Perlindungan Anak, ini kan persoalan-persoalan serius, persoalan-persoalan sensitif, tetapi harus diberikan pengertian bahwa ini tidak bisa dibiarkan sekalipun itu dilakukan oleh alim ulama dan lembaga-lembaga keagamaan yang orang menganggap itu adalah tempat yang tidak bisa diintervensi begitu.
Oke, memang harus terus dikawal kasusnya dan harus bekerja sama dengan beberapa lembaga-lembaga, penggerak dalam bidang anak juga begitu ya, Bang, ya? Ya, saya kira tidak bisa sendiri, tidak bisa sendiri. Nah, seperti kasus SPI itu kan, kita Membentuk menggabungkan, tim. membentuk lebih dari 100 lawyer yang peduli dengan korban. Itu artinya serius gitu, serius ini. Karena ini merupakan kejahatan luar biasa. Di Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 kan ada penerapan Perpu Nomor 1 tahun 2016 yang digagas oleh Presiden Jokowi dan sekarang ini menjadi undang-undang yang bisa menjerat para pelaku-pelaku kejahatan seksual dan menempatkan kejahatan seksual itu luar biasa. Saya kira itu bisa digunakan. Jadi saya kira semakin meningkat produk-produk hukum. Persoalannya adalah penegakan hukumnya nih ya. Ini masih sangat lemah ya. Artinya orang menggunakan itu dengan mencari unsur-unsur atau apakah unsur-unsur pidananya terpenuhi dan sebagainya. Bahkan saya kira untuk meningkatkan bukan efek jerah ya, meningkatkan produk hukum untuk menjerat para pelaku, itu pemerintah Indonesia kan saat ini melalui Pak Jokowi sudah mengeluarkan PP 70 2020 tentang tata laksana pelaksanaan dari kebiri lewat suntik kimia. Jadi predator-predator ini hati-hati akan diancam seperti itu. Pidana pokoknya akan diselesaikan lalu kemudian lanjut kepada kebiri lewat suntik kimia itu. Itu betapa seriusnya negara memberikan perlindungan itu. Oleh karena itulah kasus SPI, Sidoarjo, kasus Lampung, kasus Depok ya yang berasrama dan sebagainya dan berdasarkan panti itu hati-hati ya. Saya kira jangan dialihkan persoalan yang sesungguhnya menjadi persoalan yang sederhana, nggak boleh. Oke, nah Bang, kalau untuk yang kasus Abang pernah advokasi di Lampung yang sekitar 16 anak jadi korban sodomi oleh pemilik anak pesantren itu sendiri, sebenarnya hukumannya tertinggi itu yang kalau Abang temukan itu berapa tahun sih, Bang? Iya, untuk yang korban-korban sodomi yang berasrama tadi yang saya katakan tadi, apakah berlatar agama dan non agama, panti non panti misalnya, di Lampung itu kita terus dorong, akhirnya 3 pelaku ya ada di sana yang menjadi guru di situ, kemudian juga pengelolanya ada 3 dan sebagainya, itu dihukum 20 tahun penjara. Tiga-tiganya, Bang? Iya, tiga-tiganya ditahu. Saya kira Nia pernah ikut di sana dulu. Pernah ya. ikut, makanya saya sebenarnya ingat lagi ya. Ingat iya. Sebenarnya hukuman untuk mereka karena korbannya banyak sekali itu kira-kira berapa? Kemarin itu kita itu bisa kena kebiri atau mereka waktu sudah itu belum ada ya, PP itu ya. Waktu itu belum ada PP ini. Tetapi sudah maksimal ya 20 tahun ya dipidanakan. Tetapi ada satu juga kasus di Bangkalan itu dihukum seumur hidup ya. Kasus kejahatan, tapi itu orang per orang ya, gimana dia melakukan kejahatan seksual kemudian diikuti dengan menghilangkan nyawa orang lain. Di Sorong misalnya ada 2 pelaku terhadap 1 orang anak perempuan umur 7 tahun diperkosa lalu dibenamkan di ujung landasan di kebun bakau ya sampai menghirup pasir, itu dihukum seumur hidup ya. Ada lagi juga di PN Surabaya itu ditambahkan hukuman 20 tahun dengan kebiri karena waktu itu PP 70 2020 sudah ada. Jadi sudah ada kasus-kasus seperti ini dan ini ancaman ya bagi para predator. Ya bukan hanya pidana pokoknya 20 tahun dan seumur hidup tapi juga bisa dikenakan hukum kebiri. Jadi ini ada produk hukum termasuk di Lampung ya, termasuk sekarang yang ada di Depok juga ada yang 12 tahun, 18 tahun sampai 20 tahun. Jadi ini peristiwa hukum yang saya kira bisa menjadi jurisprudensi dari para penegak hukum menggunakan itu. Termasuk di SPI. SPI itu bisa terancam seumur hidup. Gimana mau seumur hidup, kan kasusnya digeser, Bang, dari kekerasan seksual. Itu yang mau kita kawal. Kata betapa penting dan seriusnya ini. Ya kita tahu bahwa tersangka J itu itu hidup wah dan punya banyak uang dan dimungkinkan istilahnya dimungkinkan juga masuk angin, itu istilah para aktivis ya. Kasusnya ya, Bang? Ya bisa masuk angin. Maka kekhawatiran kita jangan sampai kasus kejahatan seksual dimanapun itu ya diubah menjadi kasus-kasus hal biasa, nggak bisa. Seperti di Sidoarjo itu ya kakak beradik pelakunya dan itu kita sudah temuin dan kita sudah minta dukungan kepada Polres
Sidoarjo agar menerapkan pasal 17 tahun 2016 sebagai kasus kejahatan luar biasa atau extraordinary crime. Jadi penanganannya juga harus betul-betul luar biasa dan cepat. Oke, kalau kasusnya masuk angin dari kekerasan seksual diubah menjadi eksploitasi ekonomi atau kekerasan fisik dugaannya begitu Bang. Gimana caranya mau dihukum kebiri, dihukum menurut undang-undang atau pasal tentang kekerasan seksual aja udah nggak mungkin gitu kan. Nah, makanya perlu dikawal. Karena substansi pelaporannya itu kan bukan eksploitasi ekonomi. Kemarin waktu pemanggilan itu sebenarnya gini Bang, waktu pemanggilan terduga DE ini sudah datang kan ke Polda. Nah itu sendiri maksudnya Abang dapat perkembangan kasus nggak sih atau korban dapat SP2HP gitu ya namanya? Ya dapat SP2HP tapi tidak sesuai dengan yang hasil pemeriksaan itu. Okay. Nah SP2HP kan misalnya hasil pemeriksaan lalu kemudian saksi-saksi yang akan diperiksa dan sebagainya. Ada satu saksi yang dinyatakan tidak bersedia untuk diperiksa padahal bukan begitu. Nah ya, hal-hal seperti yang kita anggap dan kita khawatirkan masuk angin itu gitu loh. Oke Bang. Ya ini kan boleh praduga tak bersalah ya dan boleh juga kita khawatir terhadap itu. Kalau memang itu tidak terjadi ya tidak apa-apa, itu sangat luar biasa kan. Silakan saja supaya ini menjadi terang benderang. Itulah tugas dari para penegak hukum. Oke, Bang, ada lagi nih selain kasus kekerasan seksual, ada kekerasan fisik sampai anaknya meninggal dunia. Jadi seorang ibu memukuli anaknya, kemudian sampai meninggal dunia karena anaknya meminta makan. Pandangan Abang terkait itu? Ya itu merupakan tindak kekerasan yang tidak bisa kita toleransi. Dan itu adalah perbuatan abnormal. Itu yang saya katakan itu bukan darurat itu. Jadi saya mau mengatakan seperti kasus itu misalnya, mengapa anak hanya katakanlah curi-curi makan misalnya, atau minta makan, atau berteriak karena dia lapar, lalu kemudian ibunya atau bapaknya emosional, lalu mencekik, menampar dan sebagainya. Itu adalah perbuatan yang sangat keji dan tidak ada ampun terhadap itu. Karena apa? Seorang ibu misalnya, ada peristiwa di beberapa tempat yang kami dapat laporan, nih ya, misalnya ketika anak itu tidak mau belajar karena bosan dengan daring misalnya kan, itu terjadi di Jakarta Timur saya kira, beberapa semua orang tahu gitu, karena orang tua tidak sabar akhirnya anak dihukum. Ketika anak dihukum anak menangis, lalu kemudian orang tua atau ibu merasa kesel, dicekiknya anak itu, dibanting anak itu, disiram dengan air panas dan sebagainya, dan berulang dan sebagainya. Itu kan perbuatan abnormalnya. Dia yang mengandung, dia yang melahirkan dan susah payah. Tetapi dia menghukum hanya karena anak itu bosan dengan sistem daring sekarang, itu dampaknya. Maka saya kira orang tua harus betul-betul memberikan perhatian ekstra. Nggak bisa ini itu. Itu kan terjadi seperti itu. Dan itu bukan terjadi sedikit hanya 1-2 kasus. Saya laporan ke Sukabumi dan saya datangi, baik itu Sukabumi Kota maupun Sukabumi Kabupaten. Ya, ada seorang ibu baru anak melahirkan, anaknya baru 3 bulan begitu. Tapi pada proses pemulihan dari melahirkan itu, tinggal di rumah dengan mertuanya, lalu dia mendengarkan ada berita, ya kebetulan suaminya adalah supir angkot, bahwa didengar beritanya si suami itu ada selingkuh dan sebagainya, lalu babu itu tidak ketemu suaminya karena dia marah terhadap suaminya. Balitanya itu dimasukkan di dalam bak mandi, ditinggal dia pergi ke kebun, ya mati dong. Nah itu abnormal nggak? Itu abnormal. Ya dia tahu persis kan, gitu loh. Nah itu fenomena yang sedang terjadi, kekerasan dalam bentuk itu, bukan hanya kekerasan membentak saja nih, bukan mencubit seperti itu, merendam. Ya, beberapa peristiwa juga di Jakarta Utara, ya kan? Ya, ini bentuk-bentuk kekerasan. Nah, lagi ada bentuk kekerasan di mana ketika anak itu dianggap rewel, lalu kedua pasangan suami mencekik dan memukuli sampai anak itu meninggal. Karena tidak mau ketahuan, untuk menyembuhkan jejak itu dibawa ke daerah Pandeglang sana dan dikuburkan tanpa ada prosesi, ya dengan pakaian lengkap seperti itu. Ada lagi kasus di Sulawesi Selatan, ya, karena si anak umur 9 tahun itu melihat bapaknya bermain api dengan tetangganya ketika ibunya pergi pasar, dan karena ketakutannya anak itu dibawa sebuah kebun, ya, setelah dicekik dimasukkan dengan pakaian masih biasa, ditumpuk hanya pakai
daun kelapa sawit, ya kan? Itu juga kepada putri kandungnya. Wah, banyak sekali kasus-kasus kejahatan seperti itu. Kenapa banyak kasus, maksudnya gini Bang, sekarang itu kasus maksudnya rame terus viral dan lain-lain. Sebenarnya itu kasus itu baru terungkap sekarang karena memang sekarang sudah zamannya media sosial semua, maksudnya internet dan lain-lain memang mudah diakses, atau memang kasus ini tuh memang sedang meningkat atau gimana sih Bang? Iya, tentu meningkatnya sejak lama. Jadi fenomena gunung es ya. Tetapi itu dibuka, ya, lebih terbuka lagi ketika media sosial itu betul-betul saat ini sedang merajalela kehidupan masyarakat. Jadi anak ada yang berinisiatif melapor akhirnya karena informasi yang ada di media dan sebagainya, lalu keluarga masyarakat dan sebagainya. Jadi peristiwa-peristiwa itu jadi terungkap. Ada anak yang menjadi korban gurita prostitusi online misalnya, dengan alasan banyak para penikmat anak menggunakan anak-anak di masa COVID seperti ini kan sebuah perbuatan yang tidak terpuji. Ada hotel ya yang tidak ada lagi penghuninya atau tidak ada tamunya, maka menyiapkan tempat untuk prostitusi online seperti itu. Jadi perbudakan seksual itu sedang menghantui anak di Indonesia sekarang. Itu ada fakta kekerasan, bukan saja mencelupkan di bak mandi dan sebagainya, ada yang juga memutilasi setelah diperkosa. Ada juga kasus kejahatan seksual ya di banyak tempat, seperti tragedi Yuyun, tragedi Sulawesi Selatan, tragedi Bandara Soekarno-Hatta misalnya ya di pinggiran itu, banyak kasus kekerasan yang dilakukan bukan hanya seorang tapi bergerombol ya. Selain bergerombol itu juga dilakukan oleh orang tua. Ada juga kasus-kasus penculikan, ada kasus-kasus penelantaran, perebutan anak. Ini semua sedang dialami oleh anak-anak Indonesia ya. Ada banyak kasus di mana anak-anak sekarang diperlakukan salah ya, kemudian disiksa, dipukul ya, dijual ya, bahkan diculik. Itu fakta yang menunjukkan yang saat ini sedang dialami oleh anak Indonesia, apalagi sekarang ini ya dengan COVID-19 dengan varian Delta itu begitu terserang pada klaster keluarga, anak-anak yang menjadi korban. Ya, siapa yang akan mengasuh anak ketika ayah ibunya positif COVID-19? Apakah itu akan diserahkan ke panti positif, diserahkan masyarakat? Masyarakat akan mengelak terhadap itu. Nah, jika misalnya anak itu juga terpapar di rumah sakit mana? Sementara di Indonesia sekarang ini kekurangan oksigen, kekurangan tenaga medis. Ketika kekurangan tenaga medis, pelayanannya juga akan berkurang kan? Lalu tempat juga sudah berkurang di selasar dan sebagainya, itu kan akan menambah beban, ya kan? Nah, ini situasi yang harus diperhatikan. Ada fakta seperti itu. Ada fakta anak yang menjadi kurir narkoba, anak yang ada banyak ribuan menjadi korban istilahnya itu perundungan atau bully, ya kan? Pornografi lagi ya masih banyak, dan ini situasi yang sangat menakutkan bagi anak-anak Indonesia. Sementara tenaga-tenaga pekerja sosial untuk mengadvokasi kasus-kasus ini sangat sedikit. Bahkan banyak lembaga atau ada lembaga yang menafikan lembaga orang lain untuk menolong apa yang saya sampaikan gitu loh. Ini kan yang patut harus diperhatikan, dan komitmen masyarakat juga masih sangat kurang. Cuek orang. Kalau ada kasus-kasus kekerasan di tetangganya, masih banyak orang abai. Karena dianggap itu ikut campur dalam keluarga orang, nggak bisa. Anak-anak membutuhkan pertolongan dari semua orang yang melihat yang terjadi di lingkungannya. Jika itu tidak dilakukan, itu pembiaran. Jadi kalau ada orang yang membela pelaku atau predator, itu pembiarannya. Ya, itu saya ingatkan. Ya, saya kira biarlah orang menafsir apa yang sedang terjadi di SPI. Jangan memanfaatkan terduga pelaku untuk mencari keuntungan diri sendiri. Jangan nafikan korban. Itu fakta yang saya sampaikan. Jika ini tidak diurus, maka kita patut khawatir Indonesia akan kehilangan generasi. Ya kalau seperti apa yang saya sebutkan, fakta-fakta itu tidak dibenahi dan dibiarkan oleh stakeholder yang sesungguhnya mengambil
jalan untuk bisa melindungi anak-anak. Itu loh Nia keadaannya. Situasinya sangat sangat serius. Ini bukan provokasi, bukan. Iyalah Bang, bukan provokasi. Bukan. Abang bolak-balik. Bukan. Abang bersama korban bolak-balik ke Polda Betul. kan gitu ya Bang ya. Udah Betul. ketemu sama Ibu Menteri, nggak mungkin juga Iya, saya maksudnya. kira pemerintah sendiri kita kabarin untuk Dan sudah itu. tahu Bang, Sudah tahu, iya. sudah tahu. Mungkin Abang closing statement untuk kasus-kasus yang memang lagi banyak banget dan lagi marak di Indonesia Bang, untuk sahabat anak Indonesia di rumah. Iya, dengan apa yang saya sampaikan, kondisi anak Indonesia yang sesungguhnya dan terjadi di mana-mana, ini tidak bisa dibiarkan ya. Oleh karena itu saya mengajak para pegiat-pegiat perlindungan anak di seluruh Indonesia, khususnya sahabat saya yang setia bergabung dengan LPA di seluruh Nusantara, yang berafilial dengan Komnas Perlindungan Anak dan yang tidak berafilial dengan Komnas Perlindungan Anak, mari kita bahu-membahu untuk menyelamatkan anak-anak agar anak-anak kita itu mendapatkan perlindungan yang maksimalnya. Kekhawatiran saya hendaknya tidak terjadi, di mana ketika kita membiarkan keberadaan anak-anak yang membutuhkan pertolongan dari kita dan bangsa ini kita biarkan, saya tidak rela negeri ini akan kehilangan generasi. Karena anak-anak sekarang adalah pewaris NKRI. Oleh karena itu kita sebagai orang dewasa, sebagai orang tua, apapun jabatan kita, berikanlah yang terbaik bagi anak-anak kita, agar anak-anak kita bisa bertumbuh dan berkembang, sehingga anak-anak Indonesia menjadi anak-anak masa depan. Saya kira pesan moral ini berkaitan dengan berbagai peristiwa anak-anak di Indonesia, khususnya untuk kasus serius yang terjadi di Sekolah Selamat Pagi Indonesia dan di salah satu Pompes di Sidoarjo. Saya mengajak kawan-kawan LPR di seluruh Nusantara, warga masyarakat Batu, warga masyarakat Jawa Timur, berikanlah dukungan moral terhadap pelapor. Itu harapan kita. Selamat bekerja kepada 100 lebih lawyer yang peduli dengan korban, kelompok perempuan yang ada di Batu Malang, Child Protection Coalition yang ada di Batu Malang, dan seluruh Indonesia. Yang terakhir, saya berharap supaya kasus kejahatan seksual ini yang terjadi SPI itu tidak digeser menjadi kasus eksploitasi semata dengan mengorbankan pengelola dan membebaskan terlapor. Oleh sebab itu, dengan hormat saya, seluruh lembaga perlindungan anak menaruh perhatian kepada atau meminta perhatian kepada Kapolri, khususnya Kapolda Jatim, untuk membantu korban. Nah, untuk masalah-masalah keselamatan anak-anak, mari kita selamatkan bersama-sama. Saya kira kita punya tanggung jawab untuk memberikan yang terbaik bagi anak. Masa depan anak di tangan anak-anak yang sekarang. Begitu nih ya. Ini mungkin kayaknya apa ya? Waduh, kayak slogan-slogan besar. Tetapi itu bisa kita lakukan kalau kita melakukan itu dengan lapang dada. Oleh karena itu bacalah buku saya, karena menjaga dan melindungi anak sepenuh hati, itulah yang harus kita lakukan dalam kerangka menyelamatkan anak-anak Indonesia. Demikian ya. Terima kasih Bang. Kesempatan ini. Oh, oke. Sampai ketemu lagi di obrolan selanjutnya, dan semoga kita kalau ngobrol lagi di minggu depan kasus SPI sudah terang benderang ya Bang ya. Harapan saya begitu nih ya. Oke. Dan untuk sahabat anak Indonesia serta masyarakat di luar sana juga bantu yuk kita untuk mengawal kasus ini juga, dan kita doakan Bang Aris beserta tim selalu sehat. Betul, sehat, betul. Bersama dengan korban gitu. Jadi kasus ini bisa terang benderang dan Polda Jawa Timur juga bisa transparan, dan ayo gimana caranya nih kasus memang bisa terbuka, karena memang bukti-bukti juga akan segera dikeluarkan. Sangat juga bisa menjadi bukti petunjuk maupun alat bukti. Oke Bang. Nah, saksikan terus Ngobrol bareng Bang Aris
Nah, untuk kepentingan terbaik anak, dukung terus Aris Merdeka Official dengan cara like, comment, share, and subscribe. Salam anak Indonesia. Anak terlindungi, dipastikan Indonesia maju. Sampai jumpa.